bahwa sholatnya tidak benar, tukang maksiat, ibadahnya tidak benar dan sebagainya, tapi dia langsung masuk surga tanpa hisab. Ini gak ada ceritanya, bahkan Nabi pun selevel Nabi itu tidak ada yang pernah memiliki kemampuan seperti itu gitu. Lah ini seorang Habib bisa melakukan itu kepada orang lain, berarti kan ini secara tersirat memaksa kita untuk menginterpretasikan bahwa Habib ini memiliki kemampuan yang lebih dari Nabi gitu, karena beliau benar-benar memegang kunci surga dan beliau benar-benar menentukan mana orang yang berhak untuk masuk surga dan mana yang berhak untuk masuk neraka. Yang tukang ibadah, yang tukang memberikan manfaat kepada masyarakat, itu kepalanya jauh lebih rendah derajatnya daripada seorang Habib yang tukang mabuk, tukang maksiat, gak pernah ibadah dan lain sebagainya. Bahkan kemudian disebutkan bahwa golongan orang yang masuk neraka paling duluan itu adalah ulama yang menyelisihi habaib. Disebutkan seperti itu. Jadi kalau misalkan Baraya pengen tahu siapa ahli neraka, yang paling duluan masuk neraka itu adalah ulama yang menolak atau menyelisihi para habaib. Dan katanya ulama yang dimaksud itu bahkan masuk lebih dulu masuk ke dalam neraka daripada orang-orang yang melakukan dosa besar dalam Islam, misalkan melakukan kemusyrikan atau menyembah patung berhala dan sebagainya. Nah ini lebih duluan lagi. Jadi mereka benar-benar memegang kunci surga, sehingga siapapun di antara pelayan-pelayan mereka bisa masuk ke surga tanpa hisab, bahkan ketika mereka tidak melakukan ibadah apapun. Di sisi lain ada ulama yang levelnya sudah bagaimanapun, kalau misalkan menyelisih habaib maka pasti akan masuk neraka paling duluan. Sebenarnya saya agak risih dan agak ragu untuk membahas masalah perhabiban lagi. Tetapi ada saja hal-hal yang meresahkan atau yang membuat saya resah dari perilaku-perilaku atau perkataan-perkataan dari sebagian orang di antara mereka gitu. Satu yang kemudian membuat saya sesak itu adalah kemarin, ada beberapa hari yang lalu itu ada yang masuk di kolom komentar saya yang terkait dengan perhabiban, yang menyebutkan bahwa Habib-Habib itu derajatnya, makomnya, tingkatannya itu lebih tinggi daripada nabi-nabi selain Nabi Muhammad. Itu disebutkan seperti itu, secara harfiahnya seperti itu. Iya, saya merasa terhuik-huik sekali sambil membayangkan bahwa Pak Habib Rizik itu makomnya lebih tinggi daripada Nabi Ibrahim misalkan. Atau misalkan Pak Habib Bahar itu derajatnya lebih tinggi daripada Nabi Isa misalkan, seperti itu. Iya kan, kalau dipikirkan seperti itu karena komentarnya adalah seperti itu. Ya semoga aja itu adalah sarkas belaka, semoga gitu ya. Tapi kayaknya ini bukan sarkas gitu. Dan yang saya lihat-lihat memang secara tidak langsung ada beberapa ceramah-ceramah yang menuntut interpretasi bahwa Habib itu memang lebih tinggi daripada derajat Nabi. Misalkan ya, ini sangat terkenal sekali di TikTok, di YouTube, Baraya bisa cek ceramahnya. Itu ada seorang habaib yang bercerita bahwa ada seorang Habib yang bahkan bisa menentukan seseorang itu masuk surga tanpa hisab, bahkan ketika orang itu adalah pelaku maksiat, dan bahwa dia itu sebenarnya ibadahnya tidak benar, bahkan sholatnya pun tidak benar gitu, tapi bisa masuk surga tanpa hisab gara-gara rekomendasi dari Habib ini. Jadi ceritanya ini umum, Baraya bisa cek di mana-mana, dan saya yakin atau beberapa di antara Baraya mungkin juga sudah tahu. Ada seorang Habib, Habib itu punya tetangga, yang tetangganya itu suka jualan kacang malam-malam. Nah si tukang kacang itu kalau ketemu sama Habib itu biasanya jualannya itu diambil sama Habib atau dikirimkan ke rumahnya gratis, nggak bayar, pokoknya mah diminta aja seperti itu. Nah ketika orang si penjual kacang itu meninggal dunia, maka Habib langsung menuliskan surat di situ ditujukan kepada Munkar Nangkir, dan orang yang dimaksud itu diterangkan di situ bahwa sholatnya tidak benar, tukang maksiat, ibadahnya tidak benar dan sebagainya, tapi dia langsung masuk surga tanpa hisab. Ada muridnya Habib Salim Jindan. Ini berkahnya punya hubungan dengan dzurriyyat Nabi Muhammad. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Nih Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa. Ibadah kocar kacir. Tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Sampai-sampai beliau itu kalau dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak jualan, dia mangkal jualan makanan-makanan tuh. Kadang-kadang Habib Salim Jindan hampir setiap malam ngegodain dia, datang, "Man, lo dagang?" "Iya beb." "Bungkus semuanya man, bawa ke rumah." "Iya beb." Dibungkus semuanya, nggak komplain.
Kadang orang zaman sekarang ada bilang penglaris. Jadi kalau habis buka belum ada yang beli, pamali mau ngasih-ngasih gratis. Katanya kena sial. Itu mitos. Lihat didikan Habib Salim Jindan. Man baru buka lo man. Iya beb, bungkus semua, bawa ke rumah. Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis dibawa orang sama Habib Salim diminta. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, beb, Maman meninggal. Innalillahi, Sianto orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang. Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan, ngelihat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib Salim. Ini gak ada ceritanya, bahkan Nabi pun selevel Nabi itu tidak ada yang pernah memiliki kemampuan seperti itu gitu. Jadi ada orang-orang yang sangat dicintai oleh Nabi misalkan, dan Nabi meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memasukkannya ke dalam surga, tetapi tidak dikabulkan. Itu ada cerita seperti itu. Lah ini seorang Habib bisa melakukan itu kepada orang lain. Berarti kan ini secara tersirat atau mungkin bisa memaksa kita untuk menginterpretasikan bahwa Habib ini memiliki kemampuan yang lebih dari Nabi gitu, karena beliau benar-benar memegang kunci surga dan beliau benar-benar menentukan mana orang yang berhak untuk masuk surga dan mana yang berhak untuk masuk neraka. Dan kisah-kisah semacam ini bukan hanya dijelaskan di 1-2 orang gitu, 1-2 majelis di kalangan mereka, dan di channel YouTube, di TikTok semuanya sudah banyak cerita-cerita seperti ini bertebaran. Misalkan ada seorang yang sangat melayani habaib ketika meninggal, ketika mau ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, datang kemudian Habib ke dalam makam itu, kemudian malaikatnya ngacir kabur gitu, dan ini langsung masuk surga gitu. Cerita-cerita yang semacam itu tuh banyak gitu. Saya heran, kan mereka itu mengatasnamakan Islam, menggunakan simbol-simbol Islam, tetapi dasar yang mereka katakan itu sama sekali tidak ada di dalam Islam gitu, bahkan menyelisihi pandangan-pandangan atau ide-ide dalam Islam gitu. Dan kalau misalkan kita telaah lagi, itu yang semacam itu tuh banyak. Maksudnya kalau 1 atau 2 orang yang mengatakan seperti itu, ya mungkin itu adalah pendapat dia secara pribadi atau istihad dia secara pribadi atau dongeng yang dia dengar secara pribadi itu mungkin. Tapi kalau misalkan hampir semua orang mengatakan yang seperti itu dengan tema-tema yang sama untuk mengglorifikasi garis nasabnya, itu benar-benar luar biasa. Coba misalkan Baraya, saya minta Baraya langsung cross check pada video-videonya langsung, yang pendek maupun yang panjang, kalau bisa yang panjangnya, dan silakan cross check langsung datang ke majelis-majelisnya. Ini misalkan ada pernyataan-pernyataan, 1 orang Habib bodoh itu bahkan lebih mulia daripada 70 ulama. Nah ini juga sempat viral kemarin gitu ya, ada beberapa Habib yang mengatakan seperti itu. Jadi Habib paling bodoh itu lebih mulia daripada 70 ulama yang sangat-sangat alim. Ada kemudian penjelasan yang lebih lanjut lagi bahwa seorang Habib ini ada secara literal disebutkan seperti itu sama kelompok mereka itu. Habib yang tukang maksiat, yang zina, yang mabuk, kata dia, kakinya masih jauh lebih mulia daripada ulama yang tukang ibadah, yang tukang memberikan manfaat kepada masyarakat, itu kepalanya jauh lebih rendah derajatnya daripada seorang Habib yang tukang mabuk, tukang maksiat, gak pernah ibadah dan lain sebagainya. Itu secara literal mereka sebutkan seperti itu. Bahkan kemudian disebutkan bahwa golongan orang yang masuk neraka paling duluan itu adalah ulama yang menyelisihi habaib. Disebutkan seperti itu. Jadi kalau misalkan Baraya pengen tahu siapa ahli neraka yang paling duluan masuk neraka, itu adalah ulama yang menolak atau menyelisihi para habaib.
mereka sebutkan. Dan katanya ulama yang dimaksud itu bahkan masuk lebih dulu masuk ke dalam neraka daripada orang-orang yang melakukan dosa besar dalam Islam, misalkan melakukan kemusyrikan atau menyembah patung, berhala dan sebagainya. Nah, ini lebih duluan lagi. Jadi mereka benar-benar memegang kunci sorga, sehingga siapapun di antara pelayan-pelayan mereka bisa masuk ke surga tanpa hisab, bahkan ketika mereka tidak melakukan ibadah apapun. Di sisi lain ada ulama yang levelnya sudah bagaimanapun, kalau misalkan menyelisih habaib maka pasti akan masuk neraka paling duluan. Kalau misalkan ada orang yang mengatakan, kan kemarin misalkan Pak Habib Bahar atau Pak Habib Rizik mengatakan, mana orang yang mengatakan seperti itu, ya tinggal cek di YouTube ya, tinggal cek di YouTube, tinggal cek di TikTok gitu, dan mereka bisa langsung dicari siapa orangnya, kan mereka sudah jelas gitu melakukan hal-hal yang semacam itu. Atau misalkan kisah-kisah yang lain, misalkan ada seorang yang biasa-biasa aja tapi karena melayani Habib maka masuk surga, ya umum kayak gitu ya. Kemudian bukan hanya mengglorifikasi nasabnya, tetapi juga mengglorifikasi tempat awal mula mereka berada gitu. Misalkan Tarim itu kan awal mula kelompok Ba'alawi itu muncul gitu. Sebuah kota di Yaman itu adalah kota yang disebut sebagai kota para wali, dan kemudian dari sanalah para penyebar agama Islam di Indonesia itu muncul, bermula. Jadi mereka mencoba untuk menyelisihi sejarah umum yang kita ketahui bahwa penyebar ajaran agama Islam di Indonesia itu adalah orang-orang dari Tarim. Bahkan mereka menyebut bahwa Tarim itu ada, bahwa Indonesia itu dan Jawa secara spesifik itu adalah milik dari ulama-ulama atau aulia-aulia dari Tarim. Jadi bukan hanya soal nasab, tapi juga soal daerah tempat tinggal mereka gitu. Indonesia seperti itu. Kemudian ada juga narasi yang menjelaskan bahwa Tarim bahkan lebih mulia daripada Mekah. Tidak dijelaskan secara eksplisit, cuman maksudnya di situ diceritakan ada seorang ulama dari kelompok mereka, ya semua mereka akan menceritakan dari kelompok habaib mereka saja gitu, nggak dari yang lain. Jadi mereka menceritakan ada seorang yang sangat suci yang berasal dari kota itu, yang tidak pernah keluar dari Tarim sama sekali, bahkan tidak keluar untuk ibadah haji dan ibadah umroh, karena baginya kota ini lebih suci, dan karena bagi mereka kota ini ada wewangian Nabi, katanya seperti itu. Dan orang ini walaupun tidak pernah datang ke Mekah dan Madinah, jadi tidak pernah berhaji, tapi dia datang ke upacara ulang tahun meninggal, apa namanya, haul gitu dari seorang Habib. Jadi kalau misalkan seorang Habib meninggal, kemudian dia datangi, tetapi kalau misalkan ke Mekah dan Madinah dia tidak datangi gitu. Dan kemudian si penceramah yang dimaksud itu mengajak pada jamaahnya, mari kita sama-sama ziarah ke kota Tarim gitu. Jadi kok bisa sampai primordialismenya tuh bisa sampai se ekstrim ini gitu, tetapi dianggap sebagai sesuatu yang lumrah gitu. Jadi misalkan MUI yang sangat rajin untuk menuduh ini sesat, ini tangkap, ini penistaan agama dan sebagainya, tetapi pada hal-hal yang semacam ini kan jelas secara eksplisit ya menyelisihi tradisi Islam yang lain gitu, yang biasa kita ketahui gitu, bahwa misalkan kan dalam tradisi Islam yang kita ketahui itu adalah Nabi derajatnya paling tinggi di atas semuanya dan sebagainya, dan mereka memiliki kemampuan-kemampuan yang sama seperti manusia biasa-biasa aja, kecuali ada beberapa bagian yang ganjil gitu, dan beberapa yang ganjil itu juga cuma sangat-sangat sedikit dan tidak ditonjolkan gitu. Ini mah semua kisah tentang habaib itu Baraya bisa cek ke sana ke sini, Baraya kan menemukan sesuatu yang sangat aneh gitu. Ada misalkan Habib yang diceritakan bisa menghidupkan orang yang mati. Kemudian ada kisah yang sangat lucu, ada seorang Habib datang ke sebuah kota, kemudian di kota itu dijaga oleh seorang kota ini dihuni oleh para orang-orang suci, para habaib, dan setiap orang dari mereka itu memiliki karomah. Jadi kalau kamu mau masuk ke sini silakan tunjukkan karomahnya. Maka si Habib yang dimaksud itu langsung menunjukkan karomahnya dengan menurunkan air hujan susu yang sangat deras, di situ. Ya, jadi yang dijual itu karomahnya dan hanya dari golongannya sendiri. Makanya silakan cek Baraya, langsung datang ke majelisnya, langsung datang apa, mereka akan menceritakan ya bisa dibilang dongeng-dongeng semacam ini, tetapi dongengnya itu untuk kelompok mereka sendiri saja, untuk mengglorifikasi nasab mereka dan mengglorifikasi tempat tinggal mereka, dan kebiasaan-kebiasaan mereka gitu, dan perkataan-perkataan mereka gitu. Dan ini masih dihiasi dengan ancaman-ancaman bahwa siapapun yang meragukan kisah mereka, yang meragukan nasab mereka dan sebagainya, itu neraka, dosa besar, tidak akan dapat syafaat dan sebagainya gitu. Bahkan ada ini di zaman sekarang gitu, jadi ada seorang Habib gitu, saya mohon maaf ya,
perilakunya, tingkah lakunya seperti ODGJ gitu, orang yang ya saya mohon maaf yang seperti itu, tetapi dianggap sebagai wali majdud. Yang kenapa bisa disebut seperti itu? Pertama karena beliau itu adalah Habib, kedua adalah karena kencingnya wangi gitu. Ya kalau kencingnya wangi itu ada penyakit tertentu, tetapi ya tinggal didiagnosis sama dokter kan selesai sebenarnya. Tapi daripada mereka melakukan diagnosis ke dokter dan sebagainya, ya mereka lebih baik menganggap bahwa itu adalah suci gitu. Jadi makannya kan ya langsung ditafsirkan bahwa ini maknanya adalah seperti ini, maknanya adalah seperti itu gitu. Orang yang saya mohon maaf ya ODGJ gitu, dengan tampilan juga yang seperti itu, yang tidak menjalankan ibadah dan tidak apa ya, tetap aja diciumin kakinya, diciumin tangannya, diciumin bekas pantatnya dan sebagainya. Dan ketika ada orang yang menanyakan, tidak boleh, nanti kualat, nanti kamu tidak akan dapat syafaat, nanti kamu masuk neraka paling duluan dan sebagainya. Selalu ada ancaman-ancaman yang seperti itu. Ya bingung juga kalau misalkan mau ngobrol sama mereka, karena jamaah-jamaahnya juga pasti yang takut sama neraka pasti akan tutup mata, tutup kuping mendengar penjelasan-penjelasan dari kita gitu. Makanya ya aduh agak susah juga. Ditambah lagi misalkan selain juga karomah-karomah yang sangat luar biasa melebihi para nabi, kemudian keajaiban-keajaiban yang sangat luar biasa dan sebagainya, dan kemudian perintah dan ancaman mereka, ada juga sesuatu yang pada akhirnya unik, yaitu bahwa mereka jualan. Baraya datang ke majelis-majelisnya, silahkan Baraya datang langsung ke majelis-majelisnya. Kalau misalkan mau mengkonfirmasi itu jualan, ini siwak bekas saya harganya berapa, 1 juta, silakan beli rebutan gitu. Ini sorban saya jual siapa, oh mahal sekali ya, padahal cuman ini. Sampai ada Habib juga yang mengatakan bahwa siwak saya itu jauh lebih mahal derajatnya daripada kursi presiden, kursi gubernur dan sebagainya, karena ini berasal dari singgasana Nabi gitu. Nabi pemimpin pada waktu itu, tetapi tidak menggunakan singgasana. Nabi itu duduk beralas selantai sama seperti sahabat yang lain, tapi dikatakan bahwa Nabi itu punya singgasana, dan singgasananya itu adalah siwaknya, yang karena itu maka lebih mahal daripada singgasana Pak Jokowi gitu atau singgasana Pak Gubernur siapa gitu. Ya pada akhirnya dijualin gitu. Jadi ada ini air doa, didoain sama Habib ini, jadi harganya sekian. Ini ya kain apa, didoain harganya sekian dan sebagainya. Kemudian juga mereka akhirnya bisnis ziarah kubur gitu. Jadi mereka bikin makam orang yang tidak dikenal, diganti papannya jadi makam Habib apa gitu. Kemudian mereka bikin travel sendiri untuk berziarah ke sana keliling gitu. Ya pada akhirnya ujung-ujungnya ke sana juga gitu. Dan tapi walaupun seperti itu mereka mengatakan ini adalah berkahnya, karena kedekatan ia bukan berkah kalau seperti itu. Baraya itu jual agama. Saya tidak tahu kenapa dengan penyimpangan yang sebesar ini ya masih dibiarkan sama ulama-ulama yang memiliki otoritas gitu atas hal ini gitu. Ya saya nggak tahu sih, cuman mereka masih aja menghakimi saya liberal, menghakimi saya itu tersesat, menghakimi saya Wahabi dalam hal ini. Wahabi menuduh saya yang aneh-aneh gitu, saya dituduh Wahabi sama mereka dan sebagainya. Ya dan mereka tuh berani untuk mengubah teks gitu. Mereka tuh berani untuk merekayasa teks gitu. Jadi kan di dalam Islam itu teks yang paling suci itu Quran dan Sunnah. Nah mereka tuh berani merekayasa itu gitu. Misalkan mereka berani mengeluarkan sebuah hadis, tapi riwayat mereka diriwayatkan oleh mereka sendiri gitu. Bahwa siapapun yang menolak kehabiban mereka misalkan, maka mereka itu kemungkinannya adalah anak zina gitu, atau anak dari orang yang melakukan aktivitas seksual ketika menstruasi dan sebagainya. Ya ada nggak aslinya? Ya nggak ada teks yang semacam itu tuh, nggak ada. Tetapi mereka kemudian bikin sendiri, entah bagaimana kenapa, tapi mereka tuh gitu. Ya kalau misal saya tidak menyatakan bahwa apa yang saya katakan benar sepenuhnya. Ya saya hanya mengajak Baraya langsung cross check video-video. Misalkan yang tadi itu saya bilang bahwa karomah Habib menghidupkan orang mati, Baraya silakan cek di Google, cek di YouTube, cek di TikTok, itu Baraya akan menemukannya. Ada orang yang jualan siwak dan sebagainya, silahkan cek langsung seperti itu gitu. Jadi jangan dulu bilang saya benar atau salah, itu silahkan skeptis, kemudian langsung verifikasi, cari sumbernya, lihat, kemudian Baraya nilai sendiri. Itulah yang akhirnya membuat saya benar-benar resah dan ya selalu tergoda untuk membahas masalah-masalah Habib. Terima kasih kalau sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.